Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nashahul Ibad. Masih halaman 17, makalah yang ke-33 ya. Makalah ke-33 dari yang 33. Dan ini belum selesai ya. Kita membahas tentang apa yang disukai dari beberapa dari Rasulullah SAW, dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan dan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau waktu yang lalu saya sempat katakan Ali bin Abi Thalib itu sangat menyukai untuk dia itu memukul musuh, memenggal kepala musuh, ya kan. Kemudian saya katakan pedang Ali bin Abi Thalib itu beratnya itu bisa sekitar 60 kilo waktu itu. Kemudian dicek, ya, ada yang mengecek dan ada yang mengoreksi. Mungkin rata-rata berat pedangnya itu ya bisa sekitar antara 8 atau 10 kilo saja. Tapi itu sudah cukup berat katanya. Kalau memang replika itu sama dengan yang dulu. Kalau yang sekarang pedang Zulkarnain itu antara segitu beratnya. Bisa jadi pedangnya itu bukan pedang Zulkarnain, mungkin bisa jadi. Ya, memang ada satu riwayat, saya juga mencoba mencari, menelaah bahwa katanya memang ada kekuatan dari Ali bin Abi Thalib, bukan katanya ya, memang ada ini periwayatan, beliau itu memegang pintu benteng yang itu beratnya memang lebih dari 60 kilo dan dia menerjang benteng itu, pintu benteng itu besar sekali, dijadikan tameng oleh dia pada saat perang Khaybar bersama Rasulullah SAW. Jadi yang bisa jadi kekuatannya itu dengan sekali ayunan itu beratnya itu bisa ya tadi 60 kilo itu sekali ayun, karena pintu benteng yang sangat besar itu diterjang olehnya dan kemudian dijadikan tamengnya. Nah, itu tameng dalam peperangan. Mungkin ada sedikit keterangan yang tersilap di situ ya, antara pintu dan juga pedang. Tapi yang jelas dikatakan di situ bukan hobi ya, yang disukai oleh Imam Ali karamallahu wajhah itu adalah memukul musuh, memenggal kepala musuh. Karena apa? Ya ksatria. Tentu ini adalah luar biasa bagi yang mungkin kita yang mengetahui tentang bagaimana tentang kehidupannya ya, luar biasa. Ya. Lalu kita lanjutkan di sini. Fabainaha hum kazalik. Maka ketika mereka dalam kondisi seperti itu, jadi masing-masing saling mengatakan apa yang disukai, tiga yang disukainya itu. Idja'a Jibril. Maka ketika itu datanglah Jibril alaihi salam
lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi SAW. Jadi datang turun Jibril alaihissalam. Wa qala, yakni Sayyiduna Jibril, dan berkata, ya, junjungan kita ini adalah Jibril alaihissalam, ya. Arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku, ya. Allah tabaraka wa ta'ala, ya, mengutusku, ya. Lama sami'a, ya, maqalatikum wa umuruka ya Rasulullah, ketika mendengar percakapan kalian dan urusan kalian wahai Rasulullah, ya. Kemudian antas alani amma ahabbu in kuntu min ahli dunya, ya, yang kemudian yang wahai Rasulullah, engkau akan bisa menanyakan kepadaku tentang apa yang aku sukai apabila aku min ahli dunya, aku adalah penduduk dunia. Jadi ini kan mereka ini sedang bertiga-tiga lagi ngapain, ngomong gitu ya, berempat itu ngomong, yang aku suka itu apa? 3 dari penduduk dari urusan dunia yang aku sukai apa? Rasul ngomong, Abu Bakar ngomong, Umar bin Khattab ngomong, ya kan, Utsman bin Affan ngomong, Ali bin Abi Thalib ngomong. Nah, turunlah Jibril karena memang mendengar itu dan diutus oleh Allah. Kalau saya menjadi penduduk dunia, apa yang aku sukai? Nah, kira-kira gitu, pengen ditanya juga dan pengen dia menjelaskan, ya. Lalu kemudian dikatakan di sini, ya, faqala, yakni ay Rasulullah SAW, ma tuhibbu, apa yang kau cintai, apa yang kau sukai wahai Jibril, ya Jibril, ya. In kunta min ahli dunya, apabila memang kamu adalah penduduk dunia. Jadi gitu. Apa sih yang kamu sukai kalau kamu memang penduduk dunia? Gitu. Ini pertanyaan Rasulullah SAW kepada Jibril alaihissalam. Jadi memang ini tidak diriwayatkan, tidak diceritakan apakah memang malaikat Jibril alaihissalam ini menampakkan diri kepada para sahabat. Ya, tidak diceritakan. Kita tidak perlu mencari mendetailkan tentang urusan itu gitu. Memang bisa jadi memang nampak, bisa jadi memang tidak. Jadi tidak perlu menjelaskan. Tapi di sini bahwa diceritakan Rasulullah SAW pada saat itu didatangi oleh Jibril dan Jibril mengatakan tentang apa yang dia dengar, ya, dengan percakapan Rasulullah. Ada 3 hal yang disukai kalau dia menjadi penduduk dunia, itu memang ada. Jadi memang diceritakan tentang bagaimana 3 hal yang disukai oleh Jibril alaihissalam ini, ya kan? Jadi apa itu? Kata Rasulullah, apa yang kamu cintai kalau kamu memang penduduk dunia, gitu. Faqala, nah maka berkatalah Jibril, yang pertama irsyadud dhalin, yaitu memberi petunjuk orang-orang yang sesat, ya, ila tariqil mustaqim, kepada jalan atau kepada jalan yang lurus, kepada Islam. Ini luar biasa nih. Jadi kalau kita memiliki sifat ini luar biasa, sifat atau kesenangan yang seperti Jibril alaihissalam. Kita itu senang, harusnya memang begitu, senang memberikan petunjuk kepada manusia, kepada orang-orang yang kesesatan, orang-orang yang nggak tahu. Ini juga sifat yang harus juga, yang bisa juga dimiliki oleh orang-orang mukmin. Berarti dia berdakwah. Jangan mikir yang lain.
Jangan mikir dalam dakwah itu mencari dari mulai popularitas, dari mulai misalnya materi, hadiah. Jangan, nggak sesuai kimahnya. Dakwah itu adalah taqarrub ilallah, karena perintah Allah, agar Allah cinta kepada kita. Harus kita rasakan saat kita berdakwah itu bagaimana? Ya karena Allah. Tapi sasaran dakwahnya itu harus paham. Beda nih. Jadi ngerti, dakwah itu tetap harus dilakukan dengan apa? Dengan bahasa yang jelas. Jadi kalau dalam kitab Takatul itu dijelaskan apa 3 yang harus ada itu. Sidqul lahjah. Yang pertama itu adalah benar attitude-nya, benar arah motivasi dakwahnya karena Allah, niatnya benar, gitu, sidqul lahjah. Lalu yang kedua apa? Fasihut ta'bir, sistematik, fasih dalam pengungkapan, sistematis. Jadi diatur mana yang harus dia paham dulu. Ayah juga bukan orang yang paling ahli nih kayak gini nih. Kadang susah memberi penjelasan kepada orang dengan sistematis, itu perlu latihan dan perlu ilmu juga. Maksudnya apa? Bukan dianggap kita ini hebat dalam dakwah, bukan. Agar orang yang kita dakwahi, orang yang sesat yang kemudian akan mendapat petunjuk itu gimana? Mendapati penjelasan yang benar dari kita dan dia paham. Jadi sidqul lahjah dan fasihut ta'bir. Yang ketiga itu adalah apa? Wadihul lughah, jelas bahasanya. Tahu di sini berbahasa Indonesia, dia ngomong pakai bahasa Arab, ngerti gak? Enggak. Ya. Tahu di sini misalnya berbahasa Arab, dia ngomong pakai bahasa Afrika, ngerti enggak? Enggak. Tahu di sini misalnya berbahasa Sunda, dia ngomong pakai bahasa Jawa misalnya, masih ada sedikit, ngerti dikit kali. Tapi maksudnya apa? Wadihul lughah, jelas bahasanya, dimengerti. Ya kan? Ayah dapat kutipan, dapat video ceramah. Ceramah ini sangat berkesan katanya. Belum dibuka sama ayah. Pas dibuka ternyata ceramah dalam bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Wah, apa ini berkesan sekali. Tentang Ramadan. Ya itu, ia nggak ngerti. Bagus dia memang ngomongnya kayaknya gitu ya. Itu Ustaz ada tuh di apa ya, aduh ketawa kita, itu betul-betul berkesan ya bilang. Tapi itu enggak wadihul lughah. Nah, Jibril alaihissalam itu senang untuk menunjuki orang ya yang sesat menuju kepada siratul mustaqim. Nah, bagaimana ini? Ya harus ditunjang dengan kausalitasnya. Berarti apa? Berarti harus dia itu bisa menjelaskan kalau kita ingin seperti dia. Ya, dengan sidqul lahjah, fasihut ta'bir dan wadihul lughah. Ini kita diberitahu ini. Untuk kita dakwah di situ. Nah, mana dia? Ya. Yang kedua, wa mu'annisatu wa mu'annisatul ghuraba. Ya nggak kelihatan nih. Harus diperjelas gini nih ya. Nah, ini dia. Wah, makin nggak kelihatan. Wa mu'annisatul ghurabai al qanitin. Nah, apa itu? Ramah, mu'annisah. Yang kedua ini adalah beramah tamah dengan orang asing yang taat.
yang baik. Betul dijelaskan ya. Muti'ina lillahi ta'ala. Ya. Al-khashi'ina lahu ta'ala. Ya. Yaitu orang asing, orang-orang yang mungkin tidak dikenal, tapi dia itu taat kepada Allah, kelihatan di masjid, datang, ya, datang gitu. Saya dapat juga tuh. Sekarang tuh ada lagi ramai itu apa? Ada orang yang berpura-pura masuk Islam karena dia pingin apa? Pingin mendapati fasilitas tidur di masjid. Jadi dia nggak kemalaman, dia nggak bisa cari tempat tidur selain di masjid. Di tempat dia tidak diberikan izin. Dia pura-pura. Dia datang ke satu masjid yang bisa dia hafal. Padahal dia orang kafir nih. Yang bisa dia hafal cuma assalamualaikum. Dia datang assalamualaikum. Saya musafir, Anda musafir. Dia musafir, begitu aja. Disambut oleh pengurus masjid, silakan makan, diberi, tidur di situ. Sampai dia selesai, besoknya dia baru pergi. Ikut sholat, ya dia pura-pura sholat, orang jadi berjamaah saja. Padahal dia orang kafir. Nah, ini bukan berarti kita berpura-pura atau kita mencurigai orang-orang yang taat. Tidak. Begitulah sifat muslim. Bagaimana kalau ada orang yang kemudian tertunjuki dengan kebaikan, nampak kebaikan, dia assalamualaikum, dia pakai kerudung, dia pakai apa, dia datang ke masjid, sikap kita kepada orang asing sebagaimana tadi, memang kita tahu dia itu dalam kebaikan, sudah. Nah,